Oke baik, perkenalkan, nama saya Mike Devenwit dengan stambuk 212297. Pada saat kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengenalan pola yaitu LDA. Sini NIM saya adalah ganjil, maka saya menggunakan coding LDA matrix dengan classifier decision tree untuk mengganjil. Nah, ini untuk mengganjil dan dosen pengampu Ibu Indah Intan. Terima kasih, dan pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari codingan dari LDA dan decision tree. Pada saat kesempatan kali ini saya mengimport library di mana library NumPyAs import NumPyAs NP itu untuk digunakan sebagai operasi numerik, dan import matplotlib pyplot splt itu digunakan untuk visualisasi data, visualisasi data di mana import pandas as itu untuk manipulasi data. Baik, saya akan melangkah ke berikutnya, yaitu mengimport dataset. Setelah kita import library, kita import datasetnya, di mana dataset saya upload dalam Google Drive, dan saya hubungkan Google Colab dengan Google Drive, dan saya melakukan pemanggilan dan langsung terhubung. Ini adalah ada kolom yang ditampilkan dari dataset saya. Di sini ada 3 kelas, yaitu high, low, sama medium. Nah, di sini datanya masih string, kita rubah ke numerik, ke data numerik. Nah, di sini kita rubah ke data numerik untuk mengubah numeriknya. Misalnya tadi kan di sini untuk columns grade itu dia masih dalam bentuk data string. Nah, kita rubah ke dalam data numerik. Nah, kalau sudah bernilai dari 0, 1, 2, 0, 1, dan 2. Baik, pada saat ini saya untuk memisahkan fitur bebas dan fitur terikat, di mana kolom saya adalah 8, jadi fitur bebasnya 0 sampai 7, dan 1 fitur terikat. Nah, untuk satunya fitur terikat, di sini kita akan membagikan data menjadi training set dan test set. Membagi data menjadi training set dan test set dengan perbandingan. Dari sini saya punya perbandingan 0,2, random state sama dengan 0. Maka ini berikutnya adalah proses fitur scaling untuk melakukan standarisasi fitur dengan standar scaler. Jadi melakukan proses fitur scaling dengan mengimport standar scaler. Nah, di sini adalah xtrain sama dengan scfit, transform, dan xtest, transform. Nah, untuk berikutnya menjalankan algoritma dari LDA tersendiri. Nah, menggunakan LDA mengurangi dimensi fitur menjadi 2 komponen. Saya menjelaskan untuk LDA-nya, yaitu menggunakan LDA untuk mengurangi dimensi fitur menjadi 2 komponen. Nah, dia menjalankan untuk terbagi 2 komponen. Kemudian melatih model decision tree pada di sini, melatih model decision tree dan memprediksi hasil test set. Nah, di sini from scalar tree saya import namanya decision tree classifier. Saya import decision classifier. Kemudian applet mesin klasifikasi untuk prediksi dari
YPRED. Nah, kemudian membuat conversion matrix, untuk mengevaluasi hasil prediksi. Nah, sini saya import juga conversion matrix untuk mengevaluasi hasil prediksi. Nah, untuk visualisasi tes, untuk visualisasinya saya akan menjelaskan sedikit di mana ini untuk mengimport library atau modul yang diperlukan, yang kita perlu. Nah, untuk mengimport kolom warna dan library untuk kolom warna yang digunakan dalam visualisasi. Nah, sini. Ini. Yang kedua adalah menyiapkan data untuk visualisasi, mengambil data pelatihan yang telah kita membuat melalui proses LDA, yaitu proses LDA tadi, yaitu extrain dan retrain. Nah, kemudian membuat mass graph plot. Nah, itu kita membuat mass graph plot untuk ya, di sini. Dari kodekan ini kita membuat mass graph plot. Ya, ini membuat mass graph X1, X2 yang mencakup seluruh rentang nilai dari dua komponen LDA, yaitu LDA1 dan LDA2. Untuk mass grid ini akan digunakan untuk menentukan batas keputusan dari classifier. Nah, yang kedua adalah PLT conversion. Nah, menggunakan PLT contour untuk membuat plot kontur keputusan dari model decision tree. Nah, model decision tree dari mesin klasifikasi predik. Nah, ini mesin klasifikasi predik digunakan untuk memprediksi kelas di setiap titik mass grid. Hasil prediksi diratakan atau dibilang raffle, diubah menjadi array dua dimensi, T, T-nya dan dibentuk kembali ke bentuk mass grid asali, yaitu resep. Nah, warna kontur ditentukan oleh Lestern Collab. Nah, di sini itu kan warnanya kita import untuk warna tadi. Kemudian ada PLTA Xlim. Nah, ini kan menetapkan batas sumbu X dan Y pada plot sesuai dengan batas nilai dari mass grid. Ini menetapkan batas sumbu X dan Y pada plot sesuai dengan batas nilai dari mass grid. Yang berikutnya adalah for E dan J enumerate. Nah, ini kan menggunakan PLT scatter untuk memplot data pelatihan pada plot keputusan. Setiap kelas dalam Y set diplot dengan warna yang berbeda berdasarkan Lestern Collab. Nah, karena saya sudah importnya, jadi dia sudah kali ini Lestern Collab NPNQ YTS digunakan untuk mendapatkan kelas unik dalam data. Unik dalam data. Yang kemudian ini dia memberi judul dan label pada plot. Menetapkan judul plot sebagai decision tree dan training set, memberi label pada sumbu X dan sebagai LD1 dan sumbu Y sebagai LD2 dan menampilkan legenda yang menunjukkan kelas terakhir. Nah, di sini PLT Saho untuk menampilkan dari hasil conversion matrixnya atau Lestern Collab-nya digunakan untuk menampilkan plot. Nah, jadi secara keseluruhan secara ini kode ini membuat visualisasi menunjukkan bagaimana decision tree membagi ruang fitur yang direduksi menjadi dua dimensi oleh LDA serta bagaimana data pelatihan
data pelatihan. Nah, yang berikut ada from scalar matrix import confusion matrix. Di sini keyboard as ends untuk ini ya, untuk menampilkan ini di mana judulnya adalah ada prediksi dan aktual. Sini ada nilainya untuk warnanya, ada warna hitam berarti 0 ya, sampai nilainya di sini 0 sampai 70 ke atas. Nah, yang berikut di sini untuk membuat laporan mencetak klasifikasi laporan. Nah, dia mencetak klasifikasi yang mencakup matriks dari precision, recall, dan F1 score dan support. Nah, saya akan menjelaskan untuk akurasinya 1,00 untuk akurasinya, dan presisinya 1,00, dan recallnya 0,99. Oke, baik, ini menjelaskan tentang codingan dari tugas akhir LTIA classifiernya menggunakan classifier decision tree dari NIM ganjil. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Indo Intan selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengenalan pola, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih.